Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa menikmati suasana pembelajaran akidah akhlak ini dengan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Shalawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang hingga saat ini. Baik, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak aruf. Nah, perkenalkan, nama saya Fatur Robi Irfansyah Riza dengan nomor NIM 2300003023 yang akan mempresentasikan fungsi alam semesta bagi manusia dalam pandangan Islam. Nah, ini menarik juga nih teman-teman. Pendahuluan dulu ya. Dalam pandangan Islam, alam semesta adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, mencakup langit, bumi dan segala isinya, serta segala sesuatu yang ada di luar jangkauan panca indera. Dalam perspektif Islam, tujuan penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian keberadaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka sangatlah penting kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek ajaran Islam itu ada akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Kita sebagai gambaran ya, itu ada sebuah pohon itu kan ada akar, batang, buah sama manfaat. Nah, dalam akidah juga itu sama kayak pohon. Dari akidah itu akarnya, terus ibadah itu batangnya, terus akhlak itu buahnya, dan muamalah itu manfaat. Nah, ini juga pembahasan yang sangat penting juga untuk umat Islam dan umat Muslim juga gitu kan. Aspek ajaran Islam, kita masuk ke akarnya dulu. Nah, akarnya dulu itu yang dinamakan akidah. Nah, akar adalah yang terpenting dari sebuah pohon. Tanpa akar yang kuat, pohon tidak akan bisa berdiri tegak dan tidak akan bisa menghasilkan buah. Nah, ini sangat penting juga. Maka akidah itu kita dasarkan akar. Nah, begitu pula dengan akidah. Tanpa keyakinan yang kuat, seorang muslim tidak akan bisa menjalankan ibadah yang benar dan tidak akan bisa memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini sebagai akar, teman-teman. Sebagai akar yang menjadikan umat Islam yang kokoh. Nah, ini akidah dulu. Terus yang kedua yaitu batang, ibadah hasanah. Batang adalah bagian pohon yang menopang daun dan buah. Batang juga berfungsi untuk menyalurkan air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian pohon. Nah, begitu pula dengan ibadah. Ibadah adalah sarana seorang muslim untuk menyalurkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah.
Ya, dari akar dulu, akidah dulu. Habis itu langsung menuju ke batang. Itu menyalurkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut pembahasan selanjutnya itu ada buah. Nah, buah itu yang bisa kita katakan akhlak. Nah, buah adalah hasil dari pertumbuhan dan perkembangan pohon. Buah yang baik adalah hasil dari perawatan yang baik terhadap pohon. Begitu pula akhlak. Akhlak yang mulia adalah hasil dari keimanan yang kuat dan ibadah yang konsisten. Nah, maka buah bisa dikatakan akhlak. Jadi kita akar dulu, akidah dulu. Akidah, habis itu kita masuk ke batang untuk menyalurkan keimanan pada Allah. Habis itu batang memunculkan buah, yaitu yang dinamakan akhlak. Nah, akhlak itu membuat ibadah yang konsisten, gitu teman-teman. Lanjut, manfaat. Nah, manfaat ini yang tadi kita bahas yaitu muamalah. Nah, muamalah, manfaat dari sebuah pohon adalah buahnya yang dapat dinikmati oleh manusia. Begitu pula dengan muamalah. Nah, manfaat dan muamalah adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan sejahtera. Nah, habis buah itu kan mesti ada manfaatnya. Mungkin ada manfaat bisa menyembuhkan gatel atau bisa menyembuhkan apalah gitu kan. Nah, manfaat muamalah itu, akhlak itu bisa manfaat itu muamalah. Nah, kayak gitu. Jadi semua ajaran Islam itu ada manfaatnya. Ada manfaat. Nah, prinsip manusia terhadap Islam yaitu prinsip tanggung jawab yang pertama, yang kedua prinsip solidaritas, yang ketiga prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam sekitar. Prinsip manusia terhadap Islam dulu ya. Kita sebagai manusia itu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga alam semesta ini dan menjadikan pemimpin di muka bumi ini. Ya, khalifah. Maka dari itu kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah harus melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu dengan cara apa? Yang pertama, tanggung jawab kita kepada Allah dengan cara beribadah. Itu. Yang kedua, tanggung jawab menjaga kelestarian alam. Nah, kelestarian alam di sini itu mencakup menjaga tumbuhan, terus menanam pohon, terus menyayangi hewan sekitar gitu. Dan saya sendiri sangat miris ya di beberapa akhir ini ada penebangan hutan, terus ada pembakaran hutan juga. Nah, itu yang dinamakan tidak bertanggung jawab. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan ketika di akhirat kelak gitu. Semua yang dilakukan di dunia itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Itu ada pembahasannya dan ada hadisnya juga, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman juga dalam Al-Qur'an. Itu. Terus yang kedua itu prinsip solidaritas. Nah, prinsip solidaritas di sini kita sebagai manusia itu harus ukhuwah Islamiyah, ya, menjaga silaturahmi. Nah, itu solidaritas. Karena sebagai umat Islam itu harus menjaga persaudaraan kita sampai akhirat kelak. Misal saya dan teman saya si A, mungkin teman si A ini di akhirat kelak itu masuk surga dan saya terhambat dengan dosa saya, gitu. Maka teman saya ini bisa menyeret saya ke surga. Nah, gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam sekitar. Itu tadi udah dibahas, yang prinsip tanggung jawab tadi. Kesimpulan daripada yang kita bahas tadi, itu alam semesta adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah, termasuk langit, bumi dan segala isinya. Tujuan adanya penciptaan alam semesta sebagai pengetahuan dan pembuktian tentang adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta.
dengan fungsi yang menyadarkan keberadaan dan kemahakuasaan Allah, memberikan arti, semangat, dan tujuan hidup, mengajarkan tanggung jawab terhadap alam, serta mengajarkan harmoni manusia dengan alam. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.